12.405.183 akan menjelaskan tentang strategi pengembangan industri kreatif. Poin pertama adalah strategi pengembangan. Strategi memiliki arti bahwa semua kegiatan dalam suatu lingkup perusahaan itu melakukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Konsep strategi itu ada dua. Yang pertama adalah distinctive competence, yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik daripada perusahaan yang pesaingnya, yang mana perusahaan yang memiliki distinctive competence maka itu akan sulit ditiru oleh perusahaan lain karena mereka memiliki sebuah kegiatan atau sesuatu yang lebih yang rahasia, dan juga akan jika dia akan melakukan sebuah tender dengan pesaingnya, dia selalu akan menang, dan oleh sebab itu perusahaan tersebut pastinya akan ditakuti oleh pesaing-pesaingnya. Nah, untuk distinctive competence itu dilakukan dengan melakukan riset pemasaran yang lebih baik. Perusahaan dapat mengetahui secara tepat semua keinginan konsumen sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan pemasarannya. Jadi mereka itu selalu akan melakukan riset pemasaran dan juga segmentasi pemasarannya agar itu lebih baik dan juga selalu lebih tepat mana yang dibutuhkan oleh konsumennya. Yang kedua adalah competitive advantage, yang merupakan tindakan suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut selalu merebut peluang pasar. Jadi mereka itu dapat memberikan harga jual yang lebih murah dari harga yang diberikan pesaingnya dengan nilai atau kualitas produk yang sama dengan memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga akan melakukan strategi diferensiasi sehingga konsumen tidak akan bosan dengan produk-produk di perusahaan tersebut. Jadi mereka akan mengeluarkan sebuah produk-produk yang tidak hanya satu macam tapi juga bermacam-macam. Nah, selain itu, mereka juga memfokuskan yang diterapkan memperoleh pesaing yang tinggi dengan melakukan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan itu unggul daripada persaingannya, sehingga mereka itu selalu merebut peluang pasar. Jadi merebut peluang pasar itu dapat juga dengan memberikan nilai jual yang lebih murah daripada pesaingnya. Dengan cara mereka harus melakukan sebuah memperhatikan skala ekonomis dari perusahaan tersebut. Jadi harga lebih murah tapi kualitas juga lebih tinggi ataupun sama. Namun juga perusahaan selalu memiliki keuntungan juga dari pengeluaran atau dari pendapatan produk tersebut. Terima kasih. Saya Sally Wulandari, NIM 258, akan menjelaskan materi kedua, yaitu strategi pengembangan manajemen industri kreatif. Ekonomi kreatif muncul pada awal tahun 1990-an, tepatnya di negara Australia, sebagai akibat dari persoalan mengenai mekanisme pendanaan yang berkaitan dengan kebijakan sektor seni dan budaya yang kemudian diistilahkan menjadi Creative Nation. Sedangkan pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif di Indonesia cukup insentif baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan
Impres nomor 6 tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditandai dengan penyelenggaraan pameran Virus Kreatif mencangkup 14 sektor industri kreatif dan pameran Pangan Nusa 2009 mencakup kreativitas industri pangan Indonesia oleh UMKM. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh industri kreatif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, permasalahan internal. Masalah yang dihadapi ekonomi kreatif meliputi masalah dalam perencanaan, visi, dan misi. Dalam kaitan sektor ekonomi kreatif masih belum memiliki perencanaan, visi, dan misi yang jelas. Hal ini terjadi karena usaha ekonomi kreatif umumnya berbentuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKF. Yang kedua adalah permasalahan eksternal. Permasalahan dalam konteks ini yang dimaksud adalah pertama, di mana banyak di antara kita yang belum mengenal dalam dan memahami sektor ekonomi kreatif. Kedua, data potensi maupun kegiatan usaha ekonomi kreatif yang telah ada dan tersebar di berbagai daerah juga belum memadai. Ketiga, ekonomi kreatif masih menghadapi permasalahan terkait regulasi baik fiskal, non-fiskal maupun keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Res Muhammad Arif dengan NIM 238. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pentingnya strategi pengembangan pada industri kreatif. Nah, di sini saya mau menjelaskan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan dalam dunia industri kreatif. Yang pertama, kita ketahui bahwa ada faktor-faktor ini pasti sangat berpengaruh terhadap pengembangan industri kreatif. Yang pertama itu mengenai kreativitas. Nah, kenapa kreativitas? Kita ketahui bahwa dalam industri kreatif ini, inovasi dan kreativitas dari setiap pemilik industri pasti sangat dituntut, karena dalam usaha ini, pengembangan industri ini sangat tergantung dengan inovasi-inovasi baru, sehingga faktor dari kreativitas dari pemilik usaha ataupun dari pegawainya sangat diperlukan. Yang kedua yaitu adalah kemajuan teknologi. Nah, industri kreatif pasti tidak luput dari yang namanya penggunaan teknologi. Nah, maka dari itu teknologi akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan dari perkembangan industri kreatif ini. Karena kita ketahui bahwa setiap perkembangan teknologi pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan industri kreatif. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, media ini terkhusus seperti media sosial ataupun media saluran komunikasi lainnya. Media ini kan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ataupun kegiatan dari industri kreatif itu sendiri, karena kita ketahui bahwa industri kreatif ini tidak pernah lepas dari yang namanya perkembangan media dan tidak pernah lepas dari kegiatan media sosial. Maka dari itu sistem ataupun kegiatan pada media sosial ataupun perkembangan pada media sosial akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari industri kreatif itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pengembangan IKM. Kita ketahui bahwa IKM atau industri kecil menengah, nah itu sangat terpengaruh terhadap yang namanya adalah permodalan ataupun biaya. Dan kita ketahui bahwa pihak perbankan sangat jarang memberikan permodalan terhadap industri-industri yang IKM yang masih menengah, terutama yang di luar kegiatan fashion ataupun yang lainnya, sehingga perlu adanya pengembangan IKM agar mendapatkan dukungan yang lebih dan mendapatkan pendanaan dari banyak sumber. Nah, selanjutnya saya mau menerangkan mengenai poin keempat, yaitu mengenai mengembangkan ekonomi kreatif kini dan ke depan. Nah, kenapa perlu adanya pengembangan? Karena kita ketahui bahwa yang namanya industri kreatif pasti memerlukan yang namanya pengembangan. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin-poin penting, yaitu yang menyangkut mengenai pengembangan ekonomi kreatif pada masa kini dan masa depannya. Yang pertama yaitu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa peningkatan sumber daya manusia ini tidak lepas dari yang namanya adalah kekreativitasan dan inovasi dari setiap pemilik industri kreatif yang akan mempengaruhi banyak hal. Nah, dapat kita ketahui selain dari pengembangan SDM, terus ada peningkatan dari segi pengetahuan ataupun inovasi dan kreativitas yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan
industri kreatif ini. Terus ada beberapa poin penting yang sangat perlu ditekankan dalam dunia industri kreatif ini, yaitu mengenai pengembangan ketersediaan material ataupun dari teknologi, terus juga dari peningkatan kepercayaan terhadap pihak ataupun pelanggan terhadap kinerja dari industri kreatif. Terus adanya aksesibilitas dan konektivitas yang mudah agar industri kreatif ini dapat terus berkembang dan dapat terus berjalan. Dan yang terakhir adalah perlu adanya dorongan masyarakat yang apresiatif dan mendukung dari kegiatan industri kreatif ini, yang mengarah kepada kegiatan yang dapat membangun intelektual ataupun kegiatan yang dapat bermanfaat lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fathurullah ini sebagai pemateri selanjutnya dari kelompok 7. Jadi saya di sini akan menjelaskan subbab tentang pentingnya manajemen strategi pada industri kreatif. Jadi dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi itu, masalah yang dihadapi di sini itu terutama dalam masalah persaingan ya. Jadi para manajer di sini itu diajak untuk berpikir secara kreatif atau berpikir secara strategi seperti itu. Dan pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti itu akan lebih menjanjikan ketika mengimplementasikan strategi ini, jadi lebih menguntungkan untuk suatu organisasi tersebut seperti itu. Dan juga manajemen strategi itu memiliki tujuan jangka pendek, yaitu sebagai tonggak organisasi yang harus dicapai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya itu seperti tujuan tahunan yang harus terukur, terus kemudian kuantitatif, realistis, dan yang diprioritaskan. Jadi dengan manajemen strategi ini tuh diharapkan strategi yang telah dibuat itu benar-benar dapat dikelola dengan baik, dapat dimanifestasikan dengan baik, sehingga strategi itu dapat diimplementasikan untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan yang terdapat di dalam suatu organisasi. Kemudian manajemen strategi ini itu membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tidak siap diantisipasi oleh perusahaan dalam kondisi sekarang. Jadi kesiapan untuk jangka panjang seperti itu, seperti ketika ada kejadian yang tidak terduga seperti itu. Selain itu, manajemen strategi juga membantu perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur informasi untuk melacak tren industri dan kompetitif, untuk mengembangkan modelnya, untuk mengkreasikan inovasi barunya, dan ancaman mengidentifikasi bisnis kreatif, dan untuk mengembangkan rencana aksi untuk yang kedepannya seperti itu. Jadi itu untuk jangka panjangnya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.